Proyek pembangunan rehabilitasi dan renovasi prasarana sekolah pasca bencana untuk sekolah di SMP Negeri 3 Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dengan anggaran cukup bombastis sebesar Rp507.526.563 kontraktor PT Insan Cipta Group. Masa pelaksanaan 240 hari kerja dan konsultan MKPT Harawana Consultant ada dugaan dikerjakan asal jadi. Terkesan hanya mengejar target dan kurang pengawasan oleh kontraktor PT Insan Cipta Group. Inilah hasil investigasi tim LSM Pers di lokasi pekerjaan Senin 25 Maret 2024. Pemerhati pembangunan dan masyarakat setempat S Huta Barat angkat bicara dan memberikan tanggapan. Terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia melalui dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atas anggaran yang dikucurkan demi perbaikan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara pasca bencana. Dan berharap kepada kontraktor dan konsultan dari kementerian harus dapat bekerja dengan tulus dan memiliki dedikasi yang tinggi demi mencapai pekerjaan yang baik dan maksimal. Di mana kita ketahui banyak kita temukan kejanggalan dari segi kualitas konstruksi seperti dari material seperti batu kerikil dan batu cor ditemukan di lapangan kotor dan seharusnya dicuci dulu sehingga batu coran dan kerikil tidak mengikat dengan semen. Dan hasilnya diragukan dan di mana daerah Tapanuli Utara rawan dengan gempa. Saat Huta Barat mempertanyakan pembangunan yang sedang berjalan diduga tidak bertahan lama. Lanjutnya di mana campuran semen dan kerikil dan batu cor seharusnya dibersihkan dulu, tetapi hasil tiang udah berbeda warna. Ada warna semen dan ada warna kecoklatan dan pemasangan tiang besi seharusnya sesuai dengan RAB. Penyambungan tiang ditemukan asal-asalan ditakutkan kekuatan tidak kokoh dan tidak dapat bertahan lama. Karena sekali lagi Kabupaten Tapanuli Utara daerah gempa dan ketika LSM dan Pers ingin konfirmasi dengan para pengawas kontraktor dan konsultan kementerian tidak ada di lokasi proyek. Dan mencoba menghubungi demi menanyakan apakah semua yang kita temukan sesuai dengan RAB. Yang kita temukan dan analisa karena kurangnya pengawas internal dan eksternal dan memohon kontraktor diharapkan harus lebih diperhatikan kualitas karena di Kabupaten Tapanuli Utara cuaca sangat ekstrim. Dan proyek ini diharapkan dikerjakan sesuai dengan harapan dan sesuai penuturan dari kementerian. Semua jumlah proyek yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara pasca gempa berbiaya Rp25.895.014.000 dan semua ditangani atau dikerjakan oleh satu rekanan dan diduga para rekanan dan konsultan sulit untuk ditemuin. Di samping itu juga saat Huta Barat menemukan para pekerja proyek tidak mengenakan APD, sepatu sarung tangan, dan topi pihak perusahaan diduga mengkangkangi Undang-Undang Pasal 90 No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sekretaris Dinas Pendidikan Taput Tagor Marbun mengatakan bahwa proyek rehabilitasi itu adalah usulan pasca bencana tahun 2023. Dia memastikan tidak ada sangkut pautnya proyek itu kepada mereka. Proyek itu adalah anggaran Kementerian Pusat, kami hanya mengusulkan saja. Pihak pengawas dari perusahaan bernama Gito dan kepala proyek bernama London Simbolon ketika dimintai tanggapannya sekaligus mengirim video pekerjaan, namun sangat disayangkan London Simbolon memilih bungkam dan tidak lama mereject HP awak media. Edward JP Hutapea Palapa TV mengabarkan. Yang ada tanah liatnya, tanah liat. Makanya di sini kurang pengawasan. Sebenarnya itu harus dicuci begitu dia. Karena kalau ada tanah liat, berarti kekuatannya kurang. Itulah yang bisa menjadi patahan di bawah. Kalau ada gempa ini bisa jadi bikin retakan dan bikin rubuh. Udah Bapak lihat. Siap Pak. Jadi disitulah butuh pengawasan tadi, pengawasan internal dan eksternal. Jadi Pak, ini Pak perbedaannya Pak. Yang di sana kan itu dia bentuk warna semen Pak. Iya. Nah kalau ini kan warna kuning dia Pak. Ini warna semennya kelihatan. Sertunya juga bersih. Bedanya dengan ini. Ini berarti ini ada campuran tanah di kerikilnya itu sehingga membuat ini ada coklat nih, kekuning-kuningan. Nah inilah yang membuat ketika datang gempa ini enggak senyawa lagi dengan semen dengan kerikilnya, sama seperti yang ini. Ini nantinya yang membuat patahan karena kebetulan di daerah kita adalah daerah gempa. Jadi setiap kerikil sertu itu harus dibersihkan dan dicuci agar kekuatan semen dan kerikil itu menyatu
sehingga bangunan itu kuat. Oke Pak, kalau untuk besi coran, besi tiang itu Pak, gimana tuh Pak? Tadi Bapak tadi agak-agak ada membilang itu salah atau gimana Pak? Mohon Pak. Sebenarnya itu tidak bisa. Kalau tiang harus tegak lurus dari ujung ke ujung, nggak bisa dibengkok. Ketika itu dibengkok, maka tidak sesuai lagi dengan speknya. Itu juga yang membuat jadi tiang itu patah. Ketika digoyang, maka tiang itu akan rubuh patah. Itulah penyebabnya kalau tiang dari as itu tadi, dari as itu dibengkok itu ke sebelah kiri itu nggak bisa. Itu yang membuat rusak nanti bangunan. Itu. Oke, makasih. Siap Bang. Ini as.